Hari itu dimulai seperti biasa. Sebelum matahari benar-benar terbit, aku bangun jam 4 pagi. Tubuh sudah terbiasa dengan dinginnya lantai semen kamar kecil di belakang rumah. Udara masih lembab. Bau tanah basah dari halaman belakang menyusup lewat celah-celah dinding bata yang retak. Aku menggosok muka, menyalakan lampu bohlam kecil yang cahayanya kuning pucat, lalu langsung mengenakan baju kerja lusuh yang sudah berlubang di beberapa tempat. Di dapur, Bu Rina sudah duduk di kursi plastik merah, menghitung uang receh di atas meja makan kayu yang goyah. Rambutnya diikat asal, wajahnya masih bengkak karena tidur sebentar. Dia melirikku sekilas, tanpa senyum. "Arga, hari ini kamu ke proyek di Jalan Sudirman kan? Jangan pulang telat. Malam ini ada tamu penting. Sari mau tunjukin gaun pengantinnya." Aku mengangguk pelan, menuang air panas ke gelas untuk membuat kopi hitam. "Iya Bu, aku usahakan pulang sebelum maghrib." "Usahakan saja tidak cukup. Harus. Kita butuh uang tambahan untuk catering. Kamu tahu sendiri, pernikahan Sari tidak boleh biasa-biasa saja. Orang-orang akan bicara kalau sampai ada yang kurang." Aku diam. Gelas kopi di tanganku terasa lebih panas dari biasanya. Aku tahu maksudnya. Aku yang harus menutupi yang kurang itu. Selama 3 tahun terakhir, sejak ayah meninggal karena kecelakaan truk, aku menjadi tulang punggung rumah ini. Padahal ayah yang membesarkanku bukan ayah kandungku. Hanya ayah tiri yang baik hati yang menikahi ibuku saat aku masih kecil. Setelah ibu meninggal karena sakit, ayah tiri tetap merawatku seperti anak sendiri. Tapi setelah dia pergi, semuanya berubah. Bu Rina, istri keduanya, dan Sari, anak kandungnya, mulai memperlihatkan wajah asli. Hutang-hutang kecil yang dulu ditutupi ayah tiri tiba-tiba membengkak. Pinjaman bank, cicilan motor, renovasi rumah, semuanya jatuh ke pundakku. Aku tidak pernah protes keras. Aku pikir ini cara aku membalas budi ayah tiri yang sudah menganggapku anak. Aku keluar rumah dengan tas kerja berisi peralatan tukang. Jalan setapak di gang sempit masih gelap, hanya diterangi lampu jalan yang kadang mati. Aku berjalan kaki ke halte bus, naik bus pagi yang penuh sesak, berdiri selama 1 jam sampai ke lokasi proyek. Di sana, panas mulai menyengat. Aku mengangkat batu bata, mencampur semen, memasang besi tulangan. Tanganku kapalan, punggungku pegal, tapi aku terus bekerja. Upah harian tidak besar, tapi cukup untuk membayar cicilan hutang yang selalu ditagih Bu Rina setiap akhir bulan. Saat istirahat siang, aku duduk di bawah pohon asam, makan nasi bungkus yang dibeli dengan uang receh. Teman-teman tukang lain mengobrol tentang anak mereka yang kuliah, tentang rencana liburan. Aku hanya diam, mengunyah pelan. Aku tidak punya cerita seperti itu. Aku bahkan tidak pernah berpikir tentang masa depan sendiri. Sore harinya, proyek selesai lebih awal. Aku memutuskan pulang lebih cepat, berharap bisa istirahat sebentar sebelum membantu persiapan rumah. Tapi begitu membuka gerbang besi rumah kecil kami, aku langsung mendengar tawa Sari yang nyaring dari ruang tamu. "Mah, lihat gaun ini. Import dari Singapura loh. Mas Reza bilang dia mau yang terbaik buat aku." Aku melangkah masuk. Ruang tamu sudah penuh kardus besar bertuliskan nama butik mahal. Bu Rina duduk di sofa, matanya berbinar melihat gaun putih berkilau yang digantung Sari di depan cermin. Mereka berdua menoleh padaku hampir bersamaan. Senyum Sari langsung lenyap. Kamu sudah pulang? Cepet amat. Biasanya kan malam baru kelihatan batang hidungnya." Aku mengangguk kecil. "Proyek selesai lebih awal." Bu Rina menghela napas panjang. "Baguslah. Besok kamu harus lembur lagi. Kita masih kurang 50 juta untuk down payment gedung resepsi. Kamu sudah bicara sama mandormu belum?" Aku terdiam. 50 juta. Angka itu seperti gunung. Aku bahkan tidak punya tabungan 5 juta. "Aku akan coba minta advance upah," kataku pelan. Sari tertawa kecil. Nada sinisnya terdengar jelas. "Advance lagi? Kamu pikir perusahaan itu bank? Sudah berapa kali kamu minta advance gak? Kasihan mandormu."
Bu Rina mengangguk setuju. Sari benar, kamu harus cari cara lain. Jual motor bututmu itu misalnya. Buat apa kamu punya motor kalau cuma dipakai ke proyek? Naik bus saja seperti biasa. Motor itu satu-satunya barang peninggalan ayah tiri. Dia memberikannya padaku saat aku lulus SMA. Dengan bangga bilang, ini buat kamu bisa lebih cepat pulang pergi kerja nanti. Aku menunduk. Motor itu masih aku butuhkan, Bu. Sari mendengus. Butuh? Kamu cuma beban di rumah ini. Tahu tidak? Kalau bukan karena papa dulu kasihan sama kamu, mana ada kamu tinggal di sini gratis. Kata-kata itu menusuk dalam. Aku ingin membalas, tapi lidahku keluh. Aku hanya mengangguk, berbalik menuju kamar kecilku di belakang. Malam itu aku berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit yang berjamur. Aku ingat masa kecil, saat ayah tiri masih ada. Dia sering membawaku ke taman, membelikan es krim, menggendongku di pundaknya saat nonton layar tancap. Bu Rina waktu itu masih tersenyum padaku. Sari masih kecil, sering memanggilku Kak Arga dengan manja. Kapan semuanya berubah? Aku menutup mata, mencoba tidur. Tapi suara Sari dan Bu Rina masih terdengar dari ruang tamu. Membicarakan daftar undangan, dekorasi, catering, semuanya mahal, semuanya harus sempurna. Aku tahu, besok akan sama lagi, dan lusa, dan seterusnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadaku. Bukan lagi rasa bersalah, bukan lagi rasa terima kasih yang dipaksa, melainkan amarah kecil yang mulai menyala. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat, seperti ada batu besar yang ditambahkan ke pundakku setiap pagi. Aku mulai lembur sampai larut malam di proyek baru, membersihkan puing-puing bangunan lama yang akan dirubuhkan. Debu semen menempel di kulit, masuk ke paru-paru, membuatku batuk-batuk sampai tenggorokan sakit. Tapi aku tidak berhenti. Aku harus kumpulkan uang sebanyak mungkin sebelum hari H pernikahan Sari tiba. Setiap malam pulang, rumah sudah ramai. Bu Rina dan Sari sibuk menerima tamu. Teman-teman Sari, calon besan, atau penjahit yang datang mengukur lagi gaun pengantin. Aku masuk lewat pintu belakang, langsung ke kamar, menghindari tatapan mereka. Tapi suara mereka tetap mengejar. Mah, cateringnya harus yang punya menu internasional. Mas Reza bilang tamunya banyak dari kalangan atas. Tenang nak, Harga lagi usaha keras kok. Dia tahu ini penting buat masa depanmu. Mendengar namaku disebut seperti itu membuat perutku mulas. Aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku cuma mesin ATM yang berjalan. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena hujan deras. Bus mogok di tengah jalan. Aku berjalan kaki sambil basah kuyup. Begitu sampai rumah, aku mendengar suara Bu Rina sedang menelpon di teras. Ya Bu RT, undangan untuk keluarga kami sudah dicetak 1000 lembar. Gedungnya yang di Hotel Bintang 5 itu loh. Iya, biayanya memang lumayan. Tapi kan cuma sekali seumur hidup, anak tunggal saya. Aku berdiri di ambang pintu. Air hujan menetes dari bajuku ke lantai. Bu Rina menoleh, alisnya berkerut. Arga, kamu basah begitu masuk rumah. Lap dulu kaki di luar sana, nanti lantai kotor. Aku mengangguk, mundur lagi ke halaman. Aku lap kaki dengan kain karung tua, lalu masuk pelan-pelan. Di ruang tamu, Sari sedang video call dengan calon suaminya, Reza. Sayang, gaun aku sudah jadi loh. Nanti kamu lihat langsung pas hari H ya. Pasti semua orang iri sama aku. Reza tertawa di layar ponsel. Pasti cintaku, kamu layak dapat yang terbaik. Sari melirikku sekilas, lalu mendengus pelan. Ada orang basah masuk. Bau tanah banget. Aku pura-pura tidak dengar, langsung menuju dapur untuk cari makan. Di meja hanya ada sisa nasi kemarin dan lauk ikan asin yang sudah dingin. Aku makan diam-diam sambil mendengar mereka terus membicarakan daftar hadiah, mobil pengantin, bulan madu ke Bali. Malam itu Bu Rina memanggilku ke ruang tamu. Sari sudah tidur, hanya kami berdua. Duduk Arga. Aku duduk di kursi kecil di sudut, tanganku masih kotor semen. Bu Rina menatapku lama, seperti sedang menilai barang.
Kamu tahu kan, pernikahan Sari tinggal 2 minggu lagi. Kita masih kurang banyak. Gedung belum lunas, catering belum DP penuh, dekorasi belum dibayar. Kamu sudah dapat berapa? Aku menelan ludah. Aku sudah kumpul 40 juta, Bu. Sisanya aku usahakan minggu depan. 40 juta? Itu cuma cukup buat bunga dekorasi saja. Kamu pikir pernikahan anak saya murah? Suara Bu Rina naik. Aku menunduk dalam-dalam. Aku akan pinjam lagi ke teman-teman di proyek. Bu Rina menggeleng kuat. Pinjam lagi? Hutangmu sudah segunung. Bank saja sudah telepon terus minta cicilan. Kamu harus jual motor itu sekarang juga. Besok aku temani ke showroom bekas. Harganya masih lumayan, bisa nutupin separuh kekurangan. Dadaku sesak. Bu, motor itu peninggalan papa. Bu Rina tertawa dingin. Papa kamu sudah mati, Arga. Dia tidak butuh motor lagi. Yang hidup harus mikir yang hidup. Sari butuh pernikahan bagus supaya masa depannya terjamin. Kamu mau dia malu di depan besan? Aku tidak jawab. Aku hanya menatap lantai. Bu Rina bangun, berjalan mendekat. Kamu sudah besar, Arga. Sudah saatnya kamu berdiri sendiri. Setelah pernikahan Sari selesai, kamu cari tempat tinggal lain saja. Rumah ini terlalu sempit untuk orang tambahan. Kata-kata itu seperti petir di telingaku. Aku angkat kepala pelan. Maksud Bu? Ya Tuhan, Arga, kamu tidak paham bahasa. Kamu bukan anak kandung saya. Papa kamu dulu kasihan, makanya kamu boleh tinggal di sini. Tapi sekarang sudah waktunya kamu pergi. Kami butuh ruang untuk keluarga baru Sari nanti. Aku terdiam. Dunia seperti berputar pelan. Bu Rina melanjutkan. Nada lembut tapi dingin. Kamu sudah dewasa. Cari kos-kosan murah. Kerja terus seperti biasa. Kami tetap doakan kamu kok. Aku bangun. Kaki terasa lemas. Aku masuk kamar, tutup pintu pelan. Aku duduk di lantai. Punggung bersandar ke dinding. Air mata jatuh tanpa suara. Aku ingat saat kecil. Saat papa, ayah tiri masih ada. Dia pernah bilang sambil mengelus kepalaku. Arga, kamu anak papa selamanya. Jangan pernah ragu tempatmu di rumah ini. Tapi papa sudah pergi, dan janjinya ikut pergi bersamanya. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang dipercepat. Aku jual motor itu. Bu Rina benar, harganya lumayan. Uangnya langsung masuk ke rekening untuk bayar gedung dan catering. Aku tidak pegang 1 rupiah pun. Hari pernikahan Sari tiba. Rumah penuh orang. Lampu hias berkelap-kelip, meja prasmanan panjang, musik mengalun keras. Aku berdiri di sudut halaman, memakai baju terbaikku, kemeja lama yang sudah kusut meski sudah disetrika. Sari cantik sekali dengan gaun putihnya. Reza gagah berjas. Mereka tersenyum lebar di pelaminan sementara. Bu Rina sibuk menyambut tamu. Wajahnya penuh bangga. Aku hanya diam, memandang semua itu dari jauh. Saat acara hampir selesai, Bu Rina mendekatiku, membawa piring kecil berisi kue. Ini makan dulu, kamu kelihatan kurus banget. Aku terima piring itu tapi tidak makan. Bu Rina menepuk pundakku pelan. Setelah ini, kamu mulai cari tempat baru ya. Minggu depan paling lambat. Rumah ini akan ramai dengan keluarga Reza sering datang. Aku mengangguk, suaraku hilang. Malam itu, saat semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Sari dan Reza sudah berangkat bulan madu. Bu Rina membersihkan sisa-sisa pesta sambil bersenandung kecil. Aku masuk kamar, ambil tas ransel tua. Aku masukkan beberapa baju, buku tabungan kosong, dan foto kecil ibu kandungku yang sudah pudar. Aku keluar rumah pelan-pelan, tanpa suara. Bu Rina sedang di dapur, punggungnya membelakangiku. Aku berhenti sejenak di ambang pintu belakang. Bu, panggilku pelan. Bu Rina menoleh. Ada apa? Aku pergi dulu. Dia mengangguk santai. Ya, hati-hati di jalan. Besok kerja pagi kan? Aku tidak jawab lagi. Aku melangkah keluar,
tutup gerbang besi pelan. Malam itu dingin, jalan gang sepi. Aku berjalan tanpa tujuan pasti, hanya tahu satu hal, aku tidak akan kembali. Amarah yang tadinya kecil, kini membakar seluruh dada. Aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi aku tahu aku sudah bebas. Aku berjalan di malam yang gelap, tas ransel tua di punggung terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan kota kecil ini sepi, hanya sesekali ada motor lewat dengan suara knalpot yang menggelegar. Aku tidak punya tujuan pasti, hanya tahu bahwa aku harus menjauh dari rumah itu. Rumah yang selama ini aku anggap tempat pulang, tapi ternyata hanya tempat singgah sementara. Aku sampai di terminal bus paling ujung kota sekitar pukul 11 malam. Lampu neon terminal berkedip-kedip, beberapa pedagang asongan masih menawarkan mie instan dan rokok. Aku beli tiket termurah yang ada, ke Jakarta. Bus malam, kursi paling belakang, harga 800.000. Hampir seluruh uang yang tersisa di dompetku. Saat bus mulai berangkat, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu rumah di pinggir jalan perlahan menjauh. Aku tidak menangis lagi. Air mata sudah kering. Yang tersisa hanya kosong yang aneh, bercampur dengan rasa lega yang tidak aku mengerti. Perjalanan panjang. Aku tidur-tidur ayam, terbangun setiap kali bus berhenti di pos polisi atau rest area. Pagi harinya, saat matahari mulai naik, bus akhirnya masuk ke Jakarta. Kota besar yang selama ini hanya aku lihat di televisi. Gedung-gedung tinggi, jalanan macet, orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat. Aku turun di terminal Kampung Rambutan. Udara panas dan bau knalpot langsung menyambut. Aku berdiri bingung di tengah keramaian. Tas di punggung, tangan kosong. Hari pertama di Jakarta, aku habiskan mencari pekerjaan. Aku keliling ke proyek-proyek bangunan yang sedang berlangsung. Beberapa mandor menggeleng saat melihat umurku dan pengalamanku yang minim di kota besar. Akhirnya, sore harinya, aku diterima sebagai kuli angkut di sebuah proyek apartemen di daerah Kuningan. Upah harian, makan siang disediakan, tapi tempat tinggal harus cari sendiri. Malam itu, aku menginap di masjid dekat proyek. Aku tidur di teras belakang bersama beberapa orang lain yang nasibnya sama. Lantai dingin, suara azan subuh membangunkanku lebih awal dari biasanya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi, kerja dari jam 7 sampai jam 6 sore. Angkat besi, dorong gerobak semen, bersihkan puing. Tubuhku semakin kurus, kulitku semakin gelap terbakar matahari. Tapi aku tidak mengeluh. Setiap malam saat berbaring di kasur tipis di kamar kos murah yang akhirnya aku sewa, kamar sempit di pinggir kali, sewa bulanan 300.000. Aku merasa sedikit lebih hidup. Tidak ada lagi suara burina yang menyuruh. Tidak ada lagi tawa sinis Sari. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Uang makan aku hemat, rokok aku berhenti, pakaian aku cuci sendiri. Aku berpikir, mungkin suatu hari aku bisa sekolah malam atau buka usaha kecil. Masa depan terasa samar, tapi setidaknya itu masa depanku sendiri. Suatu hari sekitar 3 bulan setelah aku pergi, aku sedang istirahat siang di proyek. Aku duduk di bawah naungan terpal, makan nasi bungkus sambil scroll ponsel bekas yang aku beli murah. Aku jarang buka media sosial, tapi hari itu entah kenapa aku buka akun lama. Foto-foto pernikahan Sari masih banyak bermunculan di beranda. Sari dan Reza tersenyum lebar. Di Bali, di pantai, di villa mewah. Captionnya, honeymoon terbaik bersama suami tercinta. Terima kasih mama yang sudah susah payah menyiapkan semuanya. Aku tersenyum kecil, pahit, susah payah. Ya, aku tahu siapa yang susah payah sebenarnya. Aku scroll lagi, ada postingan Burina, foto rumah yang sudah direnovasi kecil-kecilan. Caption, rumah baru lebih lega tanpa beban lama. Hatiku seperti ditusuk, tanpa beban lama. Maksudnya aku. Aku matikan ponsel, taruh di saku. Aku kembali bekerja dengan lebih keras, seolah ingin melupakan. Tapi hidup di Jakarta tidak pernah mudah. Beberapa bulan kemudian, aku kena tipu.
Seorang teman di proyek mengajak patungan beli tanah kecil di pinggiran untuk masa depan. Aku kasih semua tabunganku, hampir 20 juta yang aku kumpulkan susah payah. Ternyata tanah itu fiktif. Orang itu menghilang keesokan harinya. Aku duduk di pinggir kali malam itu, menatap air hitam yang mengalir. Aku tidak menangis. Aku hanya diam, merasa bodoh. Semua kerja kerasku hilang dalam sekejap. Keesokan harinya aku sakit, demam tinggi, batuk terus-terus. Aku tetap kerja karena takut dipecat, tapi tubuh semakin lemah. Akhirnya aku pingsan di lokasi proyek. Saat sadar, aku sudah di klinik kecil dekat situ. Seorang dokter tua memeriksaku, bilang aku kelelahan dan kurang gizi. Aku tidak punya uang untuk bayar obat. Dokter itu menggeleng, tapi tetap kasih obat gratis. Anak muda, istirahat dulu, jangan dipaksa tubuhmu. Aku mengangguk lemah, tapi aku tahu, aku tidak bisa istirahat. Aku harus tetap hidup. Saat keluar dari klinik, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku berjalan pelan di trotoar, baju basah lagi seperti malam aku pergi dulu. Aku lewati sebuah gang kecil, melihat seorang kakek tua jatuh di pinggir jalan. Orang-orang lewat saja, tidak ada yang menolong karena hujan. Aku mendekat, memapah kakek itu berdiri. Badannya ringan, bajunya basah kuyup. "Pak, Bapak tinggal di mana? Sini saya antar." Kakek itu menatapku lama, matanya tajam tapi lemah. "Tidak usah nak, rumahku jauh. Tapi kalau kamu tidak keberatan, antar saya ke warung kopi di ujung gang itu saja. Duduk sebentar." Aku mengangguk. Aku papah dia pelan-pelan. Kami berteduh di warung kopi kecil yang hampir tutup. Aku pesan 2 gelas kopi hitam hangat. Kakek itu minum pelan, tangannya gemetar. "Terima kasih nak, jarang ada anak muda seperti kamu sekarang." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa pak." Kakek itu menatapku lagi. "Kamu bukan orang Jakarta ya, aksenmu beda." Aku menggeleng. "Baru beberapa bulan di sini." Dia mengangguk pelan. "Kamu baik hati, semoga Tuhan balas kebaikanmu." Malam itu aku antar kakek itu sampai ke sebuah rumah sederhana di pinggir gang. Dia berulang kali mengucap terima kasih. Aku pulang ke kos dengan tubuh basah dan lelah. Tapi entah kenapa, hati sedikit lebih ringan. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang bekerja lagi di proyek, ada seseorang mendekat. Pria parubaya, berjas rapi, memakai kacamata, berdiri di pinggir lokasi dengan payung hitam. Dia memanggil mandor, lalu menunjuk ke arahku. "Arga? Arga Pratama?" Aku mendekat bingung, helm masih di kepala. "Iya, saya Arga." Pria itu tersenyum kecil. "Saya Pak Wijaya, pengacara. Saya mencari Anda sudah lama." Aku mengerutkan kening. "Mencari saya? Ada apa, Pak?" Dia menatapku lama, seperti sedang memastikan sesuatu. "Ada warisan untuk Anda, dari ayah kandung Anda, Bapak Hartono Wijaya." Dunia seperti berhenti berputar. Aku hanya berdiri diam, semen masih menempel di tanganku. Hujan gerimis mulai turun lagi di atas Jakarta yang ramai. Aku berdiri di tengah lokasi proyek, helm masih di tangan, semen menempel di sepatu bot lusuhku. Hujan gerimis semakin deras, tapi aku seperti tidak merasakannya. Kata-kata Pak Wijaya masih bergema di telinga. Ayah kandung, Bapak Hartono Wijaya. Aku menggeleng pelan. "Pak, Bapak salah orang. Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu karena kecelakaan truk. Nama dia bukan Hartono." Pak Wijaya tersenyum kecil, tidak terganggu oleh hujan. Dia membuka payung lebih lebar, mengajakku berteduh di bawah terpal bekas. "Bukan salah orang, Arga. Saya sudah mencari Anda hampir 2 tahun. Ibu Anda, Bu Siti Rahayu, benar bukan?" Nama ibu kandungku disebut begitu saja, membuat dadaku sesak. Sudah lama sekali aku tidak mendengar orang lain mengucapkannya. "Iya," jawabku pelan. "Tapi saya tidak paham." Pak Wijaya mengeluarkan map coklat dari tasnya, dilindungi plastik bening agar tidak basah. "Mari kita bicara di tempat yang lebih layak. Saya tahu sebuah warung kopi dekat sini. Saya traktir." Aku ragu. Mandor sedang melirik dari kejauhan. Tapi ada sesuatu di mata Pak Wijaya yang membuatku mengangguk.
Kami duduk di warung kopi kecil yang hampir kosong. Meja kayu berminyak, kipas angin berderit di atas kepala. Pak Wijaya memesan 2 gelas kopi tubruk dan pisang goreng. Dia membuka map itu pelan-pelan. Ini akta kelahiran Anda. Nama ayah tercantum, Hartono Wijaya. Dan ini surat wasiat terakhir beliau. Aku menatap kertas-kertas itu seperti benda asing. Nama Hartono Wijaya memang tertera, tapi aku tidak pernah mengenalnya. Yang aku ingat hanya ayah tiri yang membesarkanku, yang selalu pulang membawa oleh-oleh kecil setelah kerja. Pak Wijaya melanjutkan dengan suara tenang. Bapak Hartono adalah pendiri PT Hartono Group, perusahaan properti dan pertambangan terbesar di Indonesia. Beliau meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Beliau tidak pernah menikah resmi, tapi beliau mengakui Anda sebagai anak satu-satunya dalam wasiat rahasia yang baru boleh dibuka setelah Anda berusia 25 tahun. Aku menghitung cepat dalam hati. Aku baru saja genap 25 tahun bulan lalu. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Suara agak keras tanpa kusadari. Pak Wijaya menghela napas. Itu permintaan beliau sendiri. Beliau tidak ingin Anda dibesarkan dalam kemewahan palsu atau menjadi target orang-orang yang mengincar hartanya. Beliau ingin Anda tahu susah dulu supaya mengerti nilai hidup. Aku tertawa kecil, getir. Susah? Saya sudah tahu susah sejak kecil, Pak. Pak Wijaya menatapku dalam. Saya tahu, saya sudah selidiki latar belakang Anda. Ibu Anda dulu pernah dekat dengan Bapak Hartono sebelum beliau sukses besar. Tapi keluarga beliau menentang, jadi hubungan itu kandas. Beliau baru tahu keberadaan Anda saat Anda sudah berusia 5 tahun. Beliau pernah mengirim uang dan hadiah lewat perantara, tapi sepertinya tidak pernah sampai ke tangan Anda. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Saat kecil, pernah ada kiriman mainan mahal dan uang dalam amplop tanpa nama. Bu Rina selalu bilang itu dari paman jauh. Aku dulu percaya saja. Aku menunduk, tanganku gemetar memegang gelas kopi. Jadi warisan itu berapa? Pak Wijaya menarik napas panjang. Total aset likuid sekitar 500 triliun rupiah. Saham mayoritas perusahaan, tanah, gedung, tambang, semuanya atas nama Anda sekarang. Angka itu terlalu besar untuk masuk akal. Aku hanya diam, menatap pisang goreng yang sudah dingin. Malam itu aku tidak kembali ke kos. Pak Wijaya mengajakku ke hotel kecil di pinggiran Jakarta. Kamarnya sederhana, tapi ada AC dan air panas. Kemewahan yang sudah lama aku lupakan. Aku berbaring di kasur empuk, tapi tidak bisa tidur. Pikiranku berputar liar. Ayah kandungku miliarder. Aku pewaris tunggal, 500 triliun. Tapi yang paling menyakitkan bukan angka itu, melainkan fakta bahwa selama ini aku hidup seperti anjing liar, sementara darah miliarder mengalir di tubuhku. Aku ingat Bu Rina yang selalu bilang aku beban. Aku ingat Sari yang tertawa saat aku jual motor peninggalan ayah tiri. Aku ingat malam aku diusir tanpa bekal. Amarah yang selama ini aku tekan, kini meledak perlahan di dalam dada. Tapi di balik amarah itu, ada rasa takut yang aneh. Takut kalau semua ini hanya mimpi. Takut kalau besok aku bangun lagi di kos sempit dengan tagihan hutang dan tubuh pegal. Keesokan harinya, Pak Wijaya membawaku ke kantor notaris di kawasan Sudirman. Gedung tinggi berkaca, lift ber-AC, orang-orang berjas rapi. Kami duduk di ruang rapat besar. Di depanku ada tumpukan dokumen setebal buku telepon. Ini semua harus Anda tanda tangani, kata Pak Wijaya. Setelah ini, Anda resmi menjadi pemilik mayoritas Hartono Group. Aku ragu, tangananku dingin. Pak, saya tidak mengerti bisnis. Saya cuma tukang bangunan. Pak Wijaya tersenyum lembut. Beliau sudah mengantisipasi itu. Ada tim manajemen yang sudah berjalan bertahun-tahun. Anda tidak perlu turun tangan langsung kalau tidak mau. Tapi, beliau berpesan dalam surat pribadi. Gunakan ini untuk memperbaiki apa yang rusak di sekitarmu. Dan jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Dia menyerahkan amplop putih bertuliskan namaku dengan tinta biru. Aku membukanya nanti malam,
sendirian di kamar hotel. Surat tulisan tangan ayah kandungku yang tak pernah aku kenal. Nak Arga, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup kuat. Maafkan ayah yang tidak pernah ada di sisimu. Ayah terlalu takut kehilangan segalanya kalau mengakui kamu terlalu dini. Tapi ayah selalu mengawasimu dari jauh. Ayah bangga melihat kamu tumbuh jadi anak yang pekerja keras dan baik hati. Gunakan hartanya dengan bijak. Balas dendam kalau memang harus. Tapi ingat, kebahagiaan sejati bukan dari menghancurkan orang lain, melainkan dari membangun hidupmu sendiri. Ayah Hartono. Aku membaca surat itu berulang-ulang sampai larut malam. Air mata jatuh tanpa malu. Aku marah padanya karena meninggalkanku dalam kemiskinan. Tapi aku juga mengerti pilihannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya ayah, meski terlambat. 2 minggu berikutnya, aku habiskan belajar. Pak Wijaya mengenalkan aku pada direktur-direktur perusahaan. Aku duduk diam di rapat-rapat, mendengar mereka bicara angka-angka besar, proyek miliaran, ekspansi ke luar negeri. Aku masih memakai baju sederhana, belum beli jas mahal. Aku belum siap berubah total. Tapi satu hal yang aku lakukan diam-diam. Aku minta laporan keuangan lengkap tentang keluarga tiri. Ternyata bisnis kecil Reza, suami Sari, bergantung pada kontrak dari anak perusahaan Hartono Group, kontrak pengadaan material bangunan untuk proyek-proyek besar. Aku tersenyum kecil saat membaca itu. Karma ternyata sudah mulai bekerja sebelum aku turun tangan. Tapi aku belum puas. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan dulu. Satu persatu, pelan-pelan, dan kali ini aku yang pegang kendali. Aku mulai berubah, pelan-pelan tapi pasti. Pagi-pagi, aku sudah duduk di ruang kerja baru di lantai paling atas gedung Hartono Group. Meja kayu mahoni besar, kursi kulit empuk, pemandangan Jakarta dari kaca tembus pandang. Pak Wijaya duduk di seberangku, menjelaskan struktur perusahaan untuk kesekian kalinya. Arga, Anda sekarang pemegang saham mayoritas. Dewan direksi sudah menerima keputusan pengadilan, tapi mereka masih ragu. Beberapa di antaranya sudah lama bersama almarhum Bapak Hartono. Mereka takut Anda terlalu muda, terlalu hijau. Aku tersenyum kecil. Biarkan mereka ragu dulu, Pak. Aku tidak langsung mengumumkan diri sebagai pemilik baru. Aku minta Pak Wijaya menjaganya tetap rahasia untuk sementara. Aku ingin belajar dulu dari dalam, melihat bagaimana roda perusahaan ini berputar. Aku mulai datang ke kantor dengan baju sederhana, kemeja polos, celana jeans hitam, sepatu kerja yang masih bersih. Orang-orang mengira aku asisten baru Pak Wijaya. Mereka tidak tahu bahwa setiap keputusan besar sekarang harus lewat tanda tanganku. Malam hari aku kembali ke hotel suite yang sudah jadi tempat tinggalku sementara. Aku tidak langsung pindah ke rumah mewah. Aku masih ingin merasakan kesederhanaan sebentar lagi, sebelum semuanya berubah total. Aku sering duduk sendirian di balkon, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Pikiranku selalu kembali ke rumah kecil di kota lama. Aku buka ponsel, scroll lagi akun Sari dan Burina. Mereka masih sering posting, foto-foto liburan, makan malam di restoran mahal, mobil baru Reza yang mengkilap. Captionnya selalu penuh syukur. Alhamdulillah, rezeki mengalir deras setelah pernikahan. Aku tersenyum dingin setiap kali membacanya. Rezeki mengalir deras. Ya, karena kontrak besar dari Hartono Group yang belum putus. Tapi tidak lama lagi. Suatu hari, aku minta rapat khusus dengan direktur pengadaan material. Pria tua bernama Pak Budi sudah 15 tahun di perusahaan. Dia duduk di depanku, agak bingung kenapa dipanggil oleh asisten muda ini. Pak Budi, saya ingin review semua kontrak supplier utama, khususnya yang untuk proyek apartemen di Jakarta Selatan dan perumahan di Bogor. Pak Budi mengangguk, membuka laptopnya. Daftar panjang muncul di layar. Ini kontrak terbesar saat ini, dengan PT Reza Mandiri. Mereka supplier besi dan semen. Harga kompetitif, pengiriman selalu tepat waktu. Sudah kerjasama 3 tahun. Aku menatap nama itu lama. PT Reza Mandiri.
Perusahaan kecil yang Reza bangun setelah menikah dengan Sari, dengan modal dari pernikahan sempurna itu. Putuskan kontrak ini mulai bulan depan, kataku pelan. Pak Budi terkejut. Tapi alasan resminya apa? Mereka tidak pernah telat bayar. Kalau kita putus sepihak, bisa kena denda. Aku tersenyum. Cari alasan kecil saja. Misalnya kualitas material di batch terakhir di bawah standar. Kita sudah punya laporan lab independen kan? Pak Budi mengernyit. Ada sih satu batch yang agak bermasalah, tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sekarang tidak kekeluargaan lagi. Aktifkan klausul penalti. Dan jangan perpanjang kontrak tahun depan. Pak Budi menatapku lama. Anak muda, kamu yakin? Ini kontrak bernilai ratusan miliar. Aku mengangguk tegas. Saya yakin. Dia menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, saya proses. Malam itu aku pulang dengan hati lebih ringan. Langkah pertama sudah diambil. Beberapa minggu kemudian, efeknya mulai terasa. Aku dapat laporan dari tim intelijen keuangan yang aku minta Pak Wijaya bentuk diam-diam. PT Reza Mandiri mulai kesulitan cash flow. Pembayaran ke supplier besi impor tertunda. Beberapa proyek kecil mereka terhenti karena kekurangan material. Reza mulai sering posting story di Instagram, foto kantor dengan caption, "Sedang ada tantangan bisnis, mohon doanya ya teman-teman." Sari masih coba tampil mewah, tapi aku perhatikan tas dan sepatunya mulai yang lama. Tidak ada postingan belanja baru lagi. Bu Rina juga mulai jarang update. Foto terakhirnya adalah saat ke dokter mata. Bilang mata mulai rabun, mungkin karena terlalu capek mikirin anak. Aku membaca semua itu sambil minum kopi di balkon. Rasanya aneh. Aku sudah mulai membalas, tapi kenapa dada masih sesak? Aku ingat surat ayah kandungku. Balas dendam kalau memang harus, tapi ingat, kebahagiaan sejati bukan dari menghancurkan orang lain. Aku menggeleng, mencoba singkirkan kata-kata itu. Mereka pantas merasakan ini. Mereka yang dulu buang aku seperti sampah. Tapi suatu malam aku mimpi buruk. Aku bermimpi kembali ke rumah kecil itu. Bu Rina sedang menangis di dapur. Sari duduk di lantai dengan wajah pucat. Reza marah-marah sambil lempar barang. Lalu mereka menoleh padaku. Mata mereka penuh ketakutan. "Kak Arga, tolong kami." Aku terbangun berkeringat dingin. Aku duduk di tepi kasur, napas tersengal. Apakah aku benar-benar ingin menghancurkan mereka total? Aku masih ingat saat kecil, Bu Rina pernah merawatku saat demam tinggi setelah Papa Tiri meninggal. Dia kompres dahi aku sepanjang malam, meski besoknya dia mulai berubah. Aku ingat Sari kecil yang dulu suka lari-lari memanggil, "Kak Arga, main boneka yuk." Kapan semuanya jadi begini rusak? Aku mulai ragu. Tapi amarah itu masih ada, lebih kuat dari keraguan. Aku lanjutkan rencana. Langkah kedua, aku beli saham mayoritas bank kecil yang memegang hutang rumah Bu Rina dan cicilan mobil Reza. Secara diam-diam lewat perusahaan cangkang. Lalu aku minta bank itu kirim surat peringatan. Cicilan tertunggak, risiko penyitaan aset. Aku tahu mereka akan panik, dan aku ingin melihatnya dari dekat. Aku putuskan kembali ke kota lama untuk pertama kalinya setelah 6 bulan merantau. Aku naik mobil biasa, bukan yang mewah. Sopir pribadi aku suruh tunggu di luar kota. Aku pakai topi dan kacamata hitam, berdiri di seberang jalan, memandang rumah kecil yang dulu aku tinggali. Rumah itu masih sama, tapi catnya mulai mengelupas. Halaman tidak terawat. Mobil Reza yang dulu mengkilap sekarang berdebu di garasi. Aku melihat Bu Rina keluar rumah, membawa tas belanjaan kecil. Wajahnya lebih tua, rambutnya mulai beruban banyak. Dia berjalan pelan, seperti orang yang pikirannya berat. Tidak lama, Sari keluar menyusul, memapah Bu Rina. Perut Sari sudah agak membuncit, hamil, mungkin 4 atau 5 bulan. Aku terpaku. Sari hamil. Calon anak yang tidak berdosa. Dadaku seperti ditindih batu besar. Aku ingat ibu kandungku dulu hamil aku sendirian, tanpa ayah di sisi. Apakah aku akan jadi seperti ayah kandungku,
Membiarkan anak kecil menderita karena amarah orang dewasa? Aku balik badan, berjalan menjauh. Malam itu aku duduk di hotel kota lama, memandang lampu-lampu kecil. Aku telepon Pak Wijaya. Pak, tunda dulu semua langkah penyitaan. Biarkan kontrak Reza putus, tapi jangan lanjut ke bank. Pak Wijaya diam sejenak. Kenapa, Arga? Aku menghela napas panjang. Saya masih belum tahu. Amarah masih membara. Tapi ada sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh di dalam diri. Belas kasih yang aku pikir sudah mati. Dan itu membuat semuanya jadi lebih rumit. Aku kembali ke Jakarta keesokan harinya. Pikiran kacau seperti jalanan macet di pagi Senin. Di pesawat, aku terus memandang awan putih di bawah. Tapi yang terbayang bukan pemandangan indah. Yang terbayang adalah perut Sari yang membuncit, langkah Burina yang pelan, dan wajah Reza yang pasti sedang stres di belakang layar ponselnya. Aku tunda penyitaan aset, tapi kontrak PT Reza Mandiri sudah resmi putus. Efeknya mulai terasa lebih dalam. Pak Wijaya kirim laporan setiap minggu. Bisnis Reza menyusut drastis. Beberapa karyawan resign karena gaji telat. Mobil mewahnya sudah dijual untuk nutup lubang cash flow. Rumah yang dulu direnovasi kecil-kecilan mulai terancam disita bank karena cicilan macet 3 bulan. Aku baca laporan itu di ruang kerja, sendirian. Lampu meja menyinari wajahku, membuat bayangan panjang di dinding kaca. Aku seharusnya senang. Ini yang aku inginkan kan? Mereka merasakan apa yang aku rasakan dulu. Takut kehilangan atap, takut masa depan gelap. Tapi kenapa dada ini malah semakin berat? Aku mulai sering keluar malam, naik mobil sendiri tanpa sopir. Aku keliling Jakarta, lewat gang-gang sempit tempat aku dulu tidur di masjid, lewat proyek lama tempat aku angkat batu bata. Aku parkir di pinggir jalan, matikan mesin, hanya dia memandang orang-orang yang masih berjuang seperti aku dulu. Ada satu malam aku berhenti di warung makan kecil dekat kos lamaku. Aku pesan nasi goreng telur, duduk di bangku plastik. Pemilik warung, seorang bapak tua, ingat wajahku. Nak Arga kan? Sudah lama tidak kelihatan. Sekarang pakai mobil ya? Hebat kamu. Aku tersenyum kecil. Iya pak, rejeki. Bapak itu mengangguk bangga. Kerja keras memang dibalas nak. Dulu kamu sering makan di sini, bayar pas-pasan. Sekarang lihat, sudah naik. Aku makan pelan, tapi nasi goreng itu terasa hambar. Rezeki, kerja keras. Tapi rezekiku ini bukan dari kerja keras mata. Ini dari ayah yang tak pernah aku kenal, yang meninggalkanku dalam kemiskinan bertahun-tahun. Dan sekarang, aku pakai rezeki itu untuk menghukum orang lain. Apakah ini benar-benar balasan kerja keras? Aku mulai sering baca ulang surat ayah kandungku. Kalimat terakhir selalu membuatku diam lama. Kebahagiaan sejati bukan dari menghancurkan orang lain, melainkan dari membangun hidupmu sendiri. Aku ingin membenci kalimat itu, tapi semakin aku baca, semakin aku tahu dia benar. Suatu hari, Pak Wijaya datang ke ruang kerjaku dengan wajah serius. Ada yang ingin bertemu Anda, Arga. Siapa? Reza. Suami Sari. Dia minta janji mendadak, bilang ada urusan bisnis penting. Aku diam lama, jantungku berdegup kencang. Akhirnya aku mengangguk. Suruh masuk. Reza masuk sendirian. Dia lebih kurus dari foto-foto pernikahan dulu. Jasnya masih rapi, tapi matanya merah, seperti kurang tidur. Dia duduk di kursi tamu, tangannya gelisah. Selamat siang, Pak Arga. Dia tahu. Aku tidak jawab langsung. Aku hanya menatapnya, menunggu. Reza menelan ludah. Saya tahu ini Anda, yang putus kontrak kami, yang beli saham bank, yang tahan penyitaan sementara. Saya sudah selidiki. Aku tetap diam. Reza menunduk. Saya tahu kami salah dulu. Sari dan Mama, mereka kelewatan sama kamu. Tapi tolong, perusahaan saya sudah di ujung tanduk. Karyawan banyak yang punya anak istri. Kalau bangkrut, mereka ikut susah. Aku akhirnya buka suara, nada datar. Dulu,
Saat aku diusir tanpa apa-apa, kamu ada di mana?" Reza terdiam, wajahnya memucat. "Aku cuma minta kamu nutup kekurangan pernikahan," lanjutku pelan. "Aku jual motor peninggalan ayah tiri demi gedung dan catering. Dan malam itu, aku pergi dengan tas kosong. Kamu semua malah bulan madu ke Bali." Reza mengangguk pelan. "Aku tahu, aku salah karena diam saja waktu itu. Aku pikir itu urusan keluarga kalian. Tapi sekarang aku paham, kami memang zalim sama kamu." Dia angkat kepala, matanya basah. "Tolong Arga, beri kami kesempatan. Aku janji akan bayar semua hutang. Aku akan kerja keras lagi dari nol kalau perlu. Tapi jangan biarkan perusahaan ini mati. Sari lagi hamil. Anak kami belum lahir sudah harus rasain susah." Kata-kata itu seperti pisau. Aku ingat Sari hamil yang aku lihat dari kejauhan. Aku ingat ibuku dulu hamil sendirian. Aku bangun, berjalan ke jendela besar, memandang Jakarta dari atas, kota yang dulu aku taklukkan dengan tangan kosong. "Aku tidak akan kembalikan kontrak besar itu," kataku akhirnya. "Tapi aku akan beri pinjaman lunak untuk restrukturisasi, tanpa bunga tinggi, cicil 5 tahun, dan aku akan beri satu proyek kecil dulu, untuk bukti kamu bisa bangkit." Reza terpaku. "Kenapa kamu mau bantu kami?" Aku berbalik menatapnya lama. "Karena aku tidak mau jadi seperti kalian dulu, dan karena anak yang belum lahir itu tidak salah apa-apa." Reza menangis pelan di kursi. Bukan tangis keras, hanya air mata jatuh tanpa suara. Dia bangun, sujud syukur di lantai. "Terima kasih Arga, terima kasih." Aku hanya mengangguk. "Pulanglah, besok timku akan hubungi kamu." Setelah Reza pergi, aku duduk kembali di kursi. Tubuhku lemas, seperti habis angkat beban berat. Aku sudah balas dendam. Aku sudah buat mereka jatuh. Tapi aku juga sudah tarik tangan mereka saat hampir tenggelam. Apakah ini kelemahan atau justru kekuatan? Malam itu aku pulang ke suite, mandi lama di bawah shower air panas. Aku berdiri di balkon lagi, angin malam menerpa wajah. Aku ambil ponsel, buka kontak lama. Aku ketik pesan untuk Gurina, nomor yang masih aku hafal. "Bu, besok aku pulang ke rumah. Ada yang ingin aku bicarakan." Aku tekan kirim sebelum sempat ragu. Balasan datang cepat. "Arga, benarkah ini kamu?" "Ya Tuhan, pulanglah nak, kami menunggu." Aku matikan ponsel, menatap langit gelap. Amarah sudah reda separuh. Tapi luka masih ada, dan besok aku akan hadapi semuanya secara langsung. Untuk pertama kalinya sebagai Arga yang baru. Bukan lagi anak miskin yang dihina, tapi juga bukan monster yang menghancurkan tanpa ampun. Hanya manusia yang sedang belajar memaafkan. Meski itu terasa lebih sulit daripada membenci. Pagi itu aku berangkat ke kota lama dengan mobil yang sama, sopir yang sama, tapi hati yang jauh berbeda. Sepanjang perjalanan, aku diam saja. Radio dimatikan. Aku memandang sawah-sawah hijau di pinggir jalan tol. Ingat dulu, aku sering naik bus malam melewati rute ini. Perut kosong, harapan tipis. Sekarang aku duduk di kursi kulit. AC dingin, tapi dada terasa lebih panas daripada dulu. Sopir menurunkanku 2 gang sebelum rumah. Aku ingin berjalan kaki sendiri, seperti orang biasa. Gang masih sama, bau gorengan pagi, suara anak-anak main bola. Ibu-ibu mengobrol di teras. Beberapa orang melirikku. Wajahku masih familiar, tapi pakaianku sekarang lebih rapi. Langkahku lebih tegap. Mereka mungkin bertanya-tanya. Aku berhenti di depan gerbang besi rumah kecil itu. Cap gerbang sudah berkarat. Rumput liar tumbuh di halaman. Tapi pintu depan terbuka lebar, seperti sedang menunggu. Burina berdiri di ambang pintu. Tangannya memegang ujung jilbab. Wajahnya lebih tua dari yang aku ingat. Keriput di dahi lebih dalam. Matanya merah seperti sering menangis. Begitu melihatku, dia terpaku sejenak.
Lalu air matanya langsung jatuh. "Arga, nak," aku mengangguk pelan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." Suaranya pecah. Dia maju, ingin peluk aku, tapi tangannya berhenti di udara, seperti takut aku menolak. Aku biarkan dia peluk. Pelukannya lemah, tubuhnya kurus. Bau sabun colek murah masih sama seperti dulu. Sari muncul dari dalam rumah. Perutnya sudah lebih besar. Dia memegang pinggang, langkahnya pelan. Reza berdiri di belakangnya. Wajahnya tegang tapi penuh harap. Kami masuk ke ruang tamu yang aku kenal betul. Sofa lama masih ada, tapi sudah bolong-bolong. Meja makan kayu goyah. Tidak ada lagi lampu hias atau karpet baru. Kami duduk berhadapan, diam lama. Bu Rina yang akhirnya buka suara lebih dulu. "Arga, kami tahu semuanya. Reza sudah cerita. Kamu anak Hartono Wijaya. Kamu yang putus kontrak. Kamu yang tahan penyitaan rumah ini." Aku mengangguk saja. Sari menunduk, tangannya mengusap perut. "Kak, maafkan aku. Aku dulu jahat banget sama kamu. Aku egois. Aku pikir dunia hanya milik aku sama mama." Reza ikut bicara, suaranya rendah. "Aku juga salah, Gak. Aku diam waktu mereka usir kamu. Aku ikut nikmati pernikahan yang biayanya dari keringatmu. Aku tidak punya muka lagi." Bu Rina menangis pelan. "Kami zalim, nak. Kami lupa semua kebaikan papa kamu dulu. Kami lupa kamu juga anak di rumah ini. Kami hanya mikir uang, mikir gengsi." Aku diam mendengar setiap kata. Luka lama seperti terbuka lagi, tapi kali ini tidak berdarah, hanya nyeri pelan. Aku akhirnya buka suara. "Aku tidak datang untuk dengar maaf saja." Mereka bertiga menegang. "Aku datang karena aku juga perlu maafkan kalian. Bukan karena kalian minta, tapi karena aku tidak mau bawa dendam ini seumur hidup." Bu Rina angkat kepala, matanya penuh harap. "Aku sudah tarik semua langkah penyitaan. Rumah ini aman. Hutang bank akan aku lunasi besok. Kontrak kecil untuk PT Reza Mandiri akan aku hidupkan lagi minggu depan. Cukup untuk kalian mulai dari awal, bukan untuk kembali mewah seperti dulu." Reza tercekat. "Arga, kenapa kamu masih mau bantu kami setelah semua yang kami lakukan?" Aku menatap mereka satu persatu. Karena aku ingat dulu Bu Rina pernah kompres dahi aku sepanjang malam saat demam. Karena aku ingat Sari kecil pernah nangis minta aku gendong waktu takut petir. Karena anak di perut Sari tidak boleh lahir dalam ketakutan seperti aku dulu. Sari mulai menangis keras, tapi kali ini tangis lega. Aku lanjutkan, suaraku tetap tenang. "Tapi aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku tidak akan jadi bagian keluarga ini seperti dulu. Kita sekarang hanya tetangga yang saling menghormati. Kalian jalani hidup kalian, aku jalani hidupku." Bu Rina mengangguk pelan, meski matanya masih basah. "Kami mengerti, nak. Kami tidak pantas minta lebih." Aku bangun, mereka ikut berdiri. Sebelum keluar, aku berhenti di ambang pintu. "Satu lagi, jangan pernah lagi hina orang karena miskin. Karena rezeki bisa datang kapan saja dan bisa pergi kapan saja." Aku melangkah keluar, gerbang besi kututup pelan. Di luar, angin siang terasa sejuk. Aku berjalan kembali ke mobil yang menunggu. Di dalam mobil, aku baru sadar tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya aku bebas. Amarah yang membakar selama ini sudah padam. Yang tersisa hanya damai yang aneh, seperti setelah hujan deras. Malam itu aku kembali ke Jakarta. Aku duduk di ruang kerja, buka laptop dan mulai rencana baru. Aku akan dirikan yayasan untuk anak-anak miskin yang kehilangan orang tua. Aku akan pakai sebagian warisan untuk bangun sekolah gratis, rumah singgah, beasiswa. Bukan untuk pamer, tapi karena aku tahu rasanya jadi anak yang tidak punya siapa-siapa. Dan karena surat ayah kandungku benar, kebahagiaan sejati bukan dari menghancurkan orang lain, melainkan dari membangun sesuatu yang lebih baik dari puing-puing masa lalu. Aku matikan lampu meja,
memandang Jakarta yang masih bercahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum tanpa beban. Karma sudah selesai bekerja. Sekarang giliran aku yang bekerja untuk kebaikan. Beberapa bulan berlalu sejak aku pulang ke rumah lama itu. Jakarta kembali menjadi rumahku, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi tidur di hotel suite mewah setiap malam. Aku pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota, dekat dengan yayasan yang baru saja aku dirikan. Rumah 2 lantai, halaman kecil dengan pohon mangga, cukup untuk aku dan beberapa staf yang membantu. Yayasan itu aku beri nama Harapan Baru. Kami mulai kecil, 10 anak yatim yang tinggal di rumah singgah, sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di sekitar, dan program beasiswa untuk remaja yang ingin lanjut kuliah tapi tak punya biaya. Setiap pagi aku bangun lebih awal, ikut mengantar anak-anak ke sekolah. Aku lihat mereka tertawa di bak belakang mobil pickup, tas ransel baru di punggung, sepatu seragam mengkilap. Mata mereka berbinar, penuh harap. Aku ingat mataku dulu tidak pernah begitu. Suatu hari aku duduk di ruang kecil yayasan, membaca laporan keuangan bulanan bersama Pak Wijaya, yang sekarang jadi penasihat tetap. Arga, dana sudah terkumpul cukup untuk bangun gedung sekolah permanen. Tahun depan kita bisa mulai. Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku melayang. Pak, sudah ada kabar dari kota lama? Pak Wijaya tersenyum kecil. Reza mulai bangkit pelan-pelan. Proyek kecil yang kamu beri sudah selesai tepat waktu. Mereka lunasi cicilan pertama tanpa telat. Sari sudah lahirkan bayi laki-laki sehat. Mereka beri nama Arga Reza. Aku terdiam lama. Nama itu seperti angin sejuk di hati yang masih kadang panas. Baguslah, kataku pelan. Malam itu aku duduk di teras rumah, minum teh hangat sendirian. Bintang-bintang terlihat jelas karena jauh dari pusat kota. Aku ambil ponsel, buka galeri foto lama. Ada foto ibu kandungku yang sudah pudar. Ada foto papa tiri tersenyum di depan motor butut yang aku jual dulu. Dan ada satu foto keluarga lama. Aku kecil berdiri di antara papa tiri dan Burina. Sari bayi digendong ibu. Aku tersenyum kecil. Foto itu aku simpan, meski dulu pernah ingin dibuang. Aku sudah maafkan mereka. Bukan karena lupa, tapi karena aku tahu. Memaafkan itu untuk diriku sendiri. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Ayah kandungku. Aku belum pernah ke makamnya. Keesokan harinya aku putuskan pergi. Aku naik mobil sendirian ke pemakaman keluarga Hartono di pinggir Bandung. Tempat itu tenang, dikelilingi pohon pinus tinggi, udara dingin menusuk tulang. Makamnya besar, tapi sederhana. Batu nisan marmer hitam, tulisan nama dan tanggal lahir mati. Di depannya sudah ada karangan bunga segar, mungkin dari karyawan perusahaan. Aku duduk bersila di rumput, tanganku menyentuh dinginnya batu nisan. Ayah, kata itu terucap pelan, setelah bertahun-tahun tidak pernah aku pakai untuk siapapun. Aku sudah baca surat ayah berkali-kali. Aku sudah coba jalani pesan ayah. Aku tidak hancurkan mereka total. Aku bantu mereka bangkit. Dan aku pakai warisan ini untuk anak-anak yang nasibnya seperti aku dulu. Angin berhembus pelan, daun-daun pinus bergoyang. Aku marah lama sekali sama ayah. Kenapa ayah tinggalkan aku dalam susah? Tapi sekarang aku mengerti. Ayah ingin aku kuat dulu, sebelum tahu semua ini. Aku taruh setangkai mawar putih di atas makam. Aku janji akan jaga perusahaan dengan baik, tapi aku juga janji akan jaga hati orang-orang kecil. Karena aku tahu, uang banyak tidak otomatis bikin bahagia. Aku diam lama di sana, sampai matahari mulai condong ke barat. Saat bangun, dada terasa lebih lapang. Aku seperti baru saja berbicara dengan ayah untuk pertama kalinya. Dan dia mendengar. Pulang dari makam, aku singgah di kota lama tanpa rencana. Aku parkir mobil jauh, berjalan kaki ke gang rumah Burina. Pintu depan terbuka. Dari luar aku dengar suara bayi menangis kecil, lalu tawa Sari yang lembut.
Aku berdiri di trotoar seberang, memandang dari kejauhan. Bu Rina keluar ke halaman, menggendong bayi kecil berbungkus selimut biru. Sari menyusul, membawa botol susu. Reza duduk di teras, memandang mereka dengan senyum lelah tapi bahagia. Mereka tidak melihatku. Aku hanya diam, menyaksikan pemandangan itu. Bayi kecil itu menguap, tangannya mungil menggapai-gapai. Aku tersenyum kecil. Anak itu tidak akan tahu, pernah ada orang yang hampir hancurkan hidupnya sebelum dia lahir. Dan itu lebih baik begitu. Aku berbalik, berjalan kembali ke mobil. Di dalam mobil, aku tarik napas panjang. Luka sudah benar-benar sembuh. Yang tersisa hanya bekas luka yang mengingatkanku. Aku pernah jatuh sangat dalam, tapi aku bangkit lebih tinggi. Dan aku bangkit bukan dengan dendam, melainkan dengan kebaikan yang aku pilih sendiri. Malam itu aku kembali ke Jakarta, ke rumah sederhanaku, ke anak-anak yayasan yang sedang menunggu cerita sebelum tidur. Aku masuk ke kamar mereka, duduk di lantai. Malam ini Kak Arga ceritain dong tentang anak kecil yang jatuh ke sumur dalam, tapi akhirnya keluar jadi lebih kuat. Anak-anak bertepuk tangan, mata berbinar. Aku mulai bercerita, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Karena cerita itu adalah ceritaku sendiri. Dan sekarang aku sudah sampai di akhir yang bahagia. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku memilih jalan yang lebih sulit. Memaafkan, membangun, dan memberi harapan. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti air sungai yang mengalir tenang. Yayasan Harapan Baru tumbuh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Dari 10 anak, kini ada hampir 100 yang tinggal di asrama baru yang kami bangun di pinggir Jakarta. Gedung sekolah berdiri megah dengan halaman luas, perpustakaan penuh buku, dan laboratorium komputer yang selalu ramai. Aku tidak lagi duduk di kursi empuk ruang direksi Hartono Group setiap hari. Aku serahkan operasional harian kepada tim profesional yang sudah terlatih. Aku hanya datang untuk rapat besar, menandatangani keputusan penting, dan memastikan perusahaan tetap beri donasi rutin ke yayasan-yayasan sosial. Hidupku sekarang sederhana. Bangun subuh, sholat di musala kecil rumah, lalu ke yayasan. Aku ajar anak-anak membaca, bantu mereka mengerjakan PR, atau sekedar duduk mendengar cerita mereka. Ada seorang anak laki-laki bernama Dimas, umur 10 tahun. Matanya besar, selalu diam, tapi kalau tersenyum seluruh wajahnya bercahaya. Dia kehilangan orang tua karena kecelakaan sama seperti aku dulu. Aku sering ajak dia duduk di teras sore hari, makan pisang goreng sambil cerita tentang bintang. Mas Arga, nanti kalau besar aku mau jadi dokter, biar bisa obati orang sakit gratis. Aku tersenyum, elus kepalanya. Kamu pasti bisa, Dim, asal kamu belajar rajin dan tetap baik hati. Dia menatapku lama. Mas Arga juga baik hati, makanya banyak orang sayang Mas. Kata-kata polos itu selalu buat dadaku hangat. Suatu hari, aku dapat telepon dari Reza. Gak, kami mau ke Jakarta minggu depan. Boleh kami mampir ke yayasan? Anak kami, Arga Reza, sudah besar. Mau kenalin sama kamu. Aku diam sejenak, lalu jawab. Boleh, aku tunggu. Hari itu tiba. Mobil sederhana parkir di halaman yayasan. Reza turun duluan, lalu buka pintu belakang. Sari keluar sambil gendong anak kecil berusia 3 tahun, rambut ikal, pipi cabi. Bu Rina ikut turun, membawa tas berisi kue-kue buatan rumah. Mereka berdiri di depan gerbang, agak sungkan. Aku keluar menyambut, tersenyum. Masuk saja, anak-anak lagi main di halaman belakang. Kami duduk di ruang tamu yayasan yang sederhana. Anak kecil bernama Arga Reza langsung lari-lari ke halaman, ikut main bola dengan anak-anak yatim. Tawa mereka menggema. Sari menatapku lama. Tempat ini indah sekali, Kak. Kamu sudah bantu banyak anak. Aku mengangguk. Ini yang buat aku bahagia sekarang. Bu Rina letakkan tas kue di meja. Ini kue brownies buatan Mama. Masih ingat kan, dulu Mama suka bikin kalau ulang tahunmu. Aku tersenyum. Ingat Bu, waktu kecil aku selalu nunggu kue ini. Kami diam sejenak, tapi diam yang nyaman. Reza buka suara.
Bisnis kami sekarang stabil gak? Tidak besar seperti dulu, tapi cukup. Kami sudah bisa sekolahin Arga kecil di tempat bagus. Dan kami ajarin dia tentang kamu, tentang kebaikan yang kamu beri meski kami pernah salah besar. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu cerita yang pahit-pahit, cukup ajarin dia jadi orang baik. Sari angkat kepala, matanya berkaca. Kak, kami tidak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan. Kamu bisa saja hancurkan kami, tapi kamu pilih angkat kami kembali. Aku pandang mereka satu persatu. Aku juga pernah jatuh, aku tahu rasanya. Dan aku tahu orang bisa berubah kalau diberi kesempatan. Anak kecil Arga Reza lari masuk, napas mos-mosan, pipinya merah. Om Arga, main bola lagi yuk. Aku tertawa, bangun, gendong dia sebentar. Sebentar lagi ya, Om lagi ngobrol dulu. Dia cium pipiku, lalu lari lagi keluar. Bu Rina tersenyum melihat itu. Dia mirip kamu waktu kecil gak? Kami habiskan sore itu bersama. Makan kue, minum teh, cerita tentang anak-anak yayasan, tentang bisnis kecil Reza yang mulai berkembang lagi, tentang rencana Sari buka toko kue online. Saat mereka pamit, aku antar sampai gerbang. Reza jabat tanganku lama. Terima kasih gak untuk semuanya. Aku balas jabatan itu. Jaga keluarga kalian baik-baik. Mobil mereka menjauh perlahan. Aku berdiri di gerbang sampai lampu belakang menghilang. Malam itu aku duduk di teras lagi, sendirian. Aku ambil surat ayah kandungku yang sudah lusuh karena sering dibaca. Aku baca ulang kalimat terakhir. Kebahagiaan sejati bukan dari menghancurkan orang lain, melainkan dari membangun hidupmu sendiri. Aku lipat surat itu kembali, simpan di saku baju. Ayah, aku sudah lakukan itu. Aku sudah bangun hidupku sendiri. Dan aku bahagia. Bukan karena aku kaya sekarang, tapi karena aku akhirnya mengerti. Karma itu nyata. Tapi kita juga punya kuasa untuk memilih bagaimana karma itu berakhir. Dengan dendam yang menghanguskan atau dengan kebaikan yang menyembuhkan. Aku pilih yang kedua. Dan itu membuat seluruh hidupku menjadi damai. Sekarang aku sudah berusia 30 tahun. Yayasan Harapan Baru bukan lagi mimpi kecil. Kami punya cabang di 3 kota besar. Ratusan anak sudah lulus dari sekolah kami, banyak yang melanjutkan kuliah dengan beasiswa yang aku beri. Beberapa bahkan kembali menjadi guru atau relawan di sini, melanjutkan lingkaran kebaikan yang aku mulai. Aku masih tinggal di rumah sederhana yang sama. Mobilku tidak mewah, pakaianku tetap polos. Orang-orang di sekitar tahu aku punya banyak uang, tapi mereka lebih kenal aku sebagai Mas Arga yang selalu ada buat anak-anak. Suatu sore aku duduk di ayunan halaman yayasan, memandang anak-anak bermain petak umpet. Dimas, yang dulu kecil dan pendiam, sekarang sudah remaja tinggi, sedang mengajar adik-adiknya cara menendang bola dengan benar. Dia lari mendekat, napas ngos-ngosan. Mas Arga, besok aku ujian masuk kedokteran, doain ya. Aku tersenyum lebar, peluk pundaknya. Sudah pasti lulus, kamu sudah belajar mati-matian. Ingat kata Mas, mimpi itu bukan cuma buat dipajang, tapi buat dikejar. Dia mengangguk tegas, mata berbinar. Aku tidak akan lupa dari mana aku mulai, Mas. Malam itu aku dapat pesan dari Sari. Foto seorang anak kecil berlari di taman, tertawa lebar. Caption, Arga Reza ulang tahun ke-6. Dia bilang mau ketemu Om Arga lagi. Boleh kami datang minggu depan? Aku balas singkat. Tunggu di sini, aku siapkan kue ulang tahun. Minggu depan mereka datang lagi. Kali ini lebih santai, lebih hangat. Arga kecil langsung lari ke pelukanku, memanggil Om Arga dengan suara nyaring. Kami rayakan ulang tahun di halaman yayasan. Anak-anak yatim ikut bernyanyi, tiup lilin, potong kue. Bu Rina dan Sari bantu bagi-bagi kue ke semua anak. Reza duduk di bangku, memandang semuanya dengan mata berkaca. Saat malam tiba dan mereka hendak pulang, Arga kecil tarik tanganku. Om, nanti aku boleh tinggal di sini juga seperti kakak-kakak ini. Aku tertawa pelan, jongkok di depannya.
Kamu sudah punya rumah bagus sama papa mama, tapi kamu boleh datang kapan saja main di sini. Dia mengangguk puas, lalu peluk aku erat. Bu Rina mendekat terakhir kali sebelum naik mobil. Arga, terima kasih sudah beri kami kesempatan jadi keluarga yang lebih baik. Aku peluk dia sebentar. Kita semua sudah jadi lebih baik, Bu. Mobil mereka pergi. Aku berdiri di gerbang sampai lampu belakang lenyap di tikungan. Aku kembali ke teras, duduk sendirian. Angin malam sejuk. Bintang-bintang berserakan di langit gelap. Aku tarik napas panjang. Rasanya ringan sekali. Aku ingat malam aku diusir dari rumah, berjalan tanpa tujuan di bawah langit yang sama. Aku ingat saat tahu aku pewaris triliunan, amarah membakar dada. Aku ingat saat hampir hancurkan mereka semua. Dan aku ingat saat aku pilih jalan lain, jalan yang lebih berat, tapi membawa aku ke sini, ke damai ini. Aku angkat kepala, memandang langit. Ibu, Papa Tiri, Ayah Hartono, aku sudah baik-baik saja. Aku sudah temukan tempatku. Aku sudah temukan cara balas semua kebaikan kalian dengan terus memberi kebaikan ke orang lain. Angin berhembus pelan seperti jawaban. Aku tersenyum sendirian di bawah bintang. Hidup tidak selalu adil, tapi kita bisa membuatnya lebih indah dengan memilih memaafkan, dengan memilih membangun, dengan memilih menjadi harapan bagi orang lain yang pernah berada di tempat kita dulu. Aku, Arga Pratama, dulu anak miskin yang dihina. Sekarang hanya ingin jadi manusia biasa yang membawa kebaikan kecil setiap hari. Dan itu sudah cukup, lebih dari cukup. Karena di akhir hidup nanti, yang tersisa bukan berapa banyak uang yang kita punya, melainkan berapa banyak hati yang kita sentuh. Dan aku tahu, aku sudah menyentuh banyak. Cukup untuk membuatku tidur nyenyak setiap malam. Cukup untuk membuatku tersenyum setiap bangun pagi. Cukup untuk membuatku percaya, karma itu ada, tapi kasih sayang manusia jauh lebih kuat. Dan aku memilih kasih sayang selamanya.